Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini akan membahas tentang persilangan di hibrid. Materi ini dipelajari oleh siswa kelas 9 semester awal. Nah, sebelum kalian membahas lebih lanjut tentang di hibrid, minta tolong ya klik subscribe dan like terlebih dahulu di channel Haha Ayo Belajar. Baik, kita mulai. Persilangan atau yang disebut hibridisasi itu adalah perkawinan antar individu yang berbeda secara genetik untuk menghasilkan gabungan sifat dari tetua atau induk atau rekombinasi gen-gen pada keturunannya. Nah, bagaimana untuk persilangan yang dihibrid? Persilangan dihibrid itu adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda. Begini, makhluk hidup itu banyak ciri, banyak sifat. Tapi di persilangan dihibrid itu yang diambil, yang disoroti hanya dua sifat beda. Tergantung permintaan dari soal atau tergantung pada saat penelitian, sifat mana, ciri yang mana yang diperhatikan, ciri yang mana yang digunakan untuk penelitian, misalkan seperti itu ya. Itu maksud dari persilangan dihibrid. Ambil suatu contoh, tanaman kedelai berbiji kuning halus punya genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji hijau keriput B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, keturunan pertama sudah pasti menghasilkan tanaman semua berbiji kulit kuning halus. Mengapa? Karena berbiji kuning halus itu genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Ini menandakan bahwa di soal ini permintaannya kuning halus itu, berbiji kuning halus itu dominan. Artinya apa? Permintaan soal ini bahwa berbiji kuning halus itu yang ditampakkan pada keturunan pertama. Maka dari itu keturunan pertama menghasilkan tanaman semua berbiji kuning halus, karena kuning halus bersifat dominan. Jadi saya ingatkan untuk belajar pewarisan sifat atau persilangan, kalian harus belajar terlebih dahulu istilah-istilah di dalam genetika. Di channel Haha Ayo Belajar sudah ada istilah-istilah genetika. Jadi untuk masuk belajar tentang genetika, kalian harus wajib mempelajari, harus tahu istilah-istilah yang ada di dalam genetika. Oke, tentunya kalian sudah, saya pastikan tentunya sudah ya. Kalau sudah masuk di channel di hibrid, tentunya sudah pasti mempelajari tentang istilah-istilah genetika. Jadi kalau di sini diterangkan, sudah tidak asing lagi istilah-istilah yang disebutkan di pewarisan sifat khususnya yang di hibrid. Baik, kita mulai. Di sini tanaman kedelai berbiji kuning halus, genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji hijau keriput punya genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Keturunan pertama menghasilkan tanaman semua berbiji kuning halus. Betul? Nah, sudah saya sebutkan ya, kuning halus karena dominan. Terus, bila keturunan pertama atau generasi pertama itu dibiarkan menyerbuk sendiri, bagaimana rasio fenotip dan genotipnya? Nah, kita ambil generasi yang pertama ya, ini saya jelaskan dulu. Kita ambil yang generasi pertama. Generasi pertama adalah ini, tanaman kedelai berbiji kuning halus dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji hijau keriput dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil.
Keturunan pertama menghasilkan tanaman semua berbiji kuning halus. Nah, ini adalah generasi pertama. Ini saya gambarkan di sini. Jadi sama seperti monohibrid melalui diagram Punnett ya mengerjakannya. Ini diagram Punnett untuk generasi pertama. Jadi ditulis dulu parentalnya P1 itu sebagai induk tetuanya ya, parental kan induk. Itu diidentifikasi ini apa fenotipnya. Kalau fenotipnya di sini dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk tulisan boleh kuning halus ya. Yang ini kuning halus dan yang ini fenotipnya adalah hijau keriput. Setelah itu genotipnya adalah ini. Yang kuning halus B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan yang hijau keriput B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, begitu ya. Nah, genotip sudah, fenotip sudah, berarti tinggal apa? Gametnya. Ini B besar, B besar, K besar, K besar. Ini kan masih bersifat dihibrid, artinya kromosomnya berpasangan ya. Mengapa menyinggung kromosom? Karena B besar, B besar, K besar, K besar kan gen. Gen kan ada di dalam kromosom. Nah, kromosom tubuh berpasangan ya, berpasangan ini. Makanya ditulis hurufnya double. Nah, begitu masuk gamet, gamet kan kromosomnya tidak berpasangan. Jadi begitu masuk di gamet, alel yang menyusun gen ini adalah alel yang menyusun gen ini terpisah ya, terpisah menjadi B besar, K besar ya. Nah, kenapa ini ada dua huruf? Dua huruf ini adalah dua sifat beda, mengingat ini dihibrid. Jadi di dalam gamet misalkan di sini kita ambil spermanya ya, serbuk sarinya. Di serbuk sari itu di dalamnya membawa gen warna kuning dan strukturnya halus. Karena kan dua sifat beda. Yang ini misalkan sebagai sel telurnya itu di dalamnya ada gen kasar dan gen keriput. Jadi tidak berpasangan ya untuk gametnya. Jadi terjadi pemisahan apa alel ya, ini pisah. Ini harusnya B besar K besar, koma B besar K besar. Di sini juga B kecil K kecil, koma B kecil K kecil. Kalau sama tulis satu saja. Gamet sudah terbentuk, maka terjadi polinasi atau penyerbukan, dilanjut dengan pembuahan. Nah, pembuahan ini misalkan dari serbuk sari B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat, tidak boleh B besar, K besar, B kecil, K kecil, tidak boleh. Jadi yang satu sifat beda campur jadi satu. B besar dengan B kecil kan sifat bedanya sama, yaitu apa? Warna. Ini kan warna. B besar warna kuning, B kecil warna hijau, kan masuk di warna, sifat warna. Nah, K besar K kecil masuk di strukturnya, yaitu halus. Nah, cuma di sini bersifat heterozigot, B besar B kecil, K besar K kecil. Genotipnya heterozigot, artinya apa? Dominan tapi menyimpan apa gen lain. Jadi kalau heterozigot itu hurufnya ada yang besar, ada yang kecil, gampangannya seperti itu. Sebenarnya apa? Bersifat karier. Artinya apa? Tanaman ini bijinya kuning halus tetapi menyimpan gen warna hijau dan keriput. Jadi hijau dan keriput itu tidak ditampakkan, ada di dalam
gen, tidak kelihatan. Ini yang namanya carrier. Jadi tanaman kedelai ini tampaknya dari luar bijinya kuning halus, tetapi menyimpan sifat gen, menyimpan keturunan istilahnya, warna hijau dan keriput. Warna hijau keriput itu disimpan, tidak ditampakkan. Ini maksudnya apa? Genotip heterozigot atau disebut carrier. Nah, ini generasi pertama, anak-anak. Ini adalah generasi pertama. Kita lihat permintaannya soal, bila keturunan pertama, berarti generasi pertama, dibiarkan menyerbuk sendiri. Bagaimana rasio fenotip dan genotipnya? Jadi begini ceritanya. Nah, ini setelah terbentuk biji, ya, dibiarkan menemui tempat yang cocok, kan tumbuh menjadi tumbuhan, selang beberapa waktu kan terus berbunga akhirnya apa, menghasilkan biji kan, terjadi penyerbukan lagi kan, menghasilkan biji. Nah, bijinya itu dilihat itu apa, kuning dan halus semuanya, begitu. Itu ceritanya di F1. Setelah ditanam menghasilkan bunganya terjadi penyerbukan dalam itu ya, itu bijinya kuning halus semuanya itu, tapi ternyata menyimpan gen hijau keriput. Itu berdasarkan teori yang berdasarkan diagram Punnett yang dibuat ini. Nah, kalau keturunan pertama atau generasi pertama itu, hasil generasi pertama itu dibiarkan menyerbuk sendiri, artinya apa, biji dari ini ya, ini maaf sorry ya, biji dari ini kan terus tumbuh besar menghasilkan biji. Nah, biji itu biji yang ini ditanam akhirnya kan tumbuh lagi, dibiarkan menyerbuk sendiri ya, jadi kita masuk pada generasi yang kedua. Nah, ini ya, jadi semua berbiji kuning halus ya, jadi F1 menghasilkan semua berbiji kuning halus tapi carrier ya. Nah, dibiarkan F1 ini, kalau sudah bijinya ini sudah tumbuh menghasilkan apa, berbunga lagi, itu dibiarkan menyerbuk sendiri, berarti masuk di generasi yang kedua. Nah, ini jadi parental sudah masuk di induk kedua. F1 disilangkan dengan F1, anakan disilangkan dengan anakan. Jadi pohon di F1 yang berbunga itu dibiarkan menyerbuk sendiri. Nah, F1 kan punya genotip ini, B besar B kecil, K besar K kecil ya. Ini sebenarnya satu pohon ini. Nah, karena di dalam diagram Punnett ya dibuat seperti ini, jadi masuk P2. Ini adalah F1 yang awal itu tadi, F1. Karena apa? F1 disilangkan sesamanya, jadi satu keturunan itu di F1 dibiarkan menyerbuk sendiri. Nah, genotipnya ini B besar B kecil, K besar K kecil ya. Ini juga sama. Nah, ini genotip, ini fenotip. Nah, bagaimana gametnya? Ini genotipnya disebut genotip heterozigot ya, heterozigot. Bagaimana cara menentukan gametnya? Dibantu dengan model Karpu. Caranya adalah gen yang pertama ini ditulis atas bawah, kemudian dibuat anak panah, serong ke atas, serong ke bawah, yang satunya juga serong ke atas, serong ke bawah. Kemudian genotip berikutnya tinggal dimasukkan, K besar, K kecil, K besar, K kecil. Dari situ nanti terbentuk
apa namanya, gamet. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Jadi gametnya pada heterosigot, ya, heterosigot yang dihibrid itu menghasilkan 4 macam gamet, yaitu BK, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, menghasilkan 4 gamet. Ini yang F2 ya, dihibrid yang heterosigot. Nah, setelah gamet sudah terbentuk, masuk pada generasi yang kedua langsung ini ya. Ini adalah P2 ya, tadi sambungannya yang baru saja saya jelaskan. Nah, ini gametnya yang sudah terbentuk. Kita langsung membuat apa? Papan catur. Ini namanya papan catur ini. Nah, ini gamet, misalkan ini dari serbuk sari, B besar K besar, kemudian B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Nah, misalkan untuk serbuk sel telurnya mungkin membawa B besar K besar, mungkin membawa B kecil K besar, mungkin membawa B besar K kecil, mungkin membawa B kecil K kecil, begitu. Nah, setelah itu gamet sudah terbentuk ini ya, maka terjadilah apa yang namanya pembuahan ya, pembuahan. Misalkan sel telur yang muncul di sini membawa B besar K besar, diserbuki oleh serbuk sari membawa B besar K besar, maka jadi B besar K besar K besar ya. Misalkan ini sel telur yang muncul B kecil K besar, serbuk sari yang membuahi membawa B besar K besar, maka terbentuk B besar B kecil, K besar K besar, dan seterusnya seperti itu. Satu lagi saya contoh, misalkan ini sel telur B besar K besar, sperma atau serbuk sari B kecil K besar, maka terjadi B besar B kecil K besar K besar, begitu. Seterusnya saya ambil yang langsung paling ini ya, misalkan serbuk sari sel telur B kecil K kecil, serbuk sarinya B kecil K kecil, maka terbentuk zigot B kecil K kecil K kecil, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sudah terbentuk apa namanya, genotip ya, genotip dari keturunan F2. Nah, sekarang kita identifikasi jumlah genotipnya. Perhatikan, caranya mudah. Genotip yang dari atas, pojok atas ke diagonal ke bawah nganan. Nah, ini ya, ini jumlahnya mesti 1. Perhatikan ya, daerah sini ini jumlahnya 1 genotipnya. Nih, B besar K besar jumlahnya 1, B kecil K besar jumlahnya 1. Ini ya, B besar K kecil jumlahnya 1, B kecil K kecil jumlahnya 1. Jadi ingat-ingat, daerah sini genotipnya jumlahnya hanya 1. Sedangkan ini, nah, dari bawah ke atas nganan, nah ini jumlahnya 4, sama, genotipnya sama. Ini B besar B kecil K besar K kecil jumlahnya 4 nih, sama nih, perhatikan, sama, jadi jumlahnya 4. Nah, yang lainnya 22 ya, yang belum dihitung. Ini 1, 2, apa ini, B besar B kecil K besar. Terus ini, nah, perhatikan, diingat-ingat, ini sama ini ya, B besar K besar K kecil 2. Terus tinggal yang mana lagi nih yang belum dihitung?
Ini B besar B kecil, K besar K kecil ini. Terus yang terakhir adalah ini B kecil B kecil B kecil ada 2. Yang B besar K kecil ini ya 2. Ini belum dihitung. Kalau ini sudah dihitung, maaf tadi saya nunjuknya ini ya. Jadi rasio genetip ada di bawah ini satunya ada 4, 4-nya 1, 2-nya ada 4. Ini rasio genetip. Jadi kalau induk pertamanya homozigot dominan silang dengan homozigot resesif, rasio genetip pasti ini hasilnya. Untuk yang dihibrid ya, pasti ini. Asal induk pertamanya apa? Saya ulang, homozigot dominan disilangkan dengan induk homozigot resesif. Nah, sekarang bagaimana rasio fenotipnya? Nih. Rasio fenotip ya. B besar, K besar itu kuning halus. Jadi B besar itu kan dominan, ya kan? Kuning kan dominan. Kalau dominan pasangan dengan dominan itu pasti 9. Nah, ini kuning halus 1. Maaf. Ini agak kuning halus 1. Ini 4, 5 ya. Tambah ini jadi 9. Kalau tempatnya di sini nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bentuknya seperti segitiga seret. Nah, ini yang dominan. Dominan 9. Kuning dominan, halus dominan. Tempatnya saya ulang. Ini. Nah, ini. Ya. Ini kuning halus. Nih, ada 9 yang kuning halus ya. Kemudian campuran dominan resesif 3, resesif dominan 3. Nah, sekarang dominan itu kuning, resesifnya berarti yang keriput ya. Nah, ini ada 3 ya, kuning keriput ada 3. Atau maaf gak bersahabat kamu. Nih 1 tambah 2, 3. Mana tempatnya? Kuning keriput. Nah, ini kuning keriput. Nah, ini ya. Nah, sekarang gantian resesif dominan, berarti hijau halus. Nah, ini hijau. Nah, ini yang terakhir resesif 1, kuning hijau halus ini. Jadi rasio genetipnya bisa dicek, yang dominan dengan dominan ada 9 ini. 1 tambah 4, 5 tambah ini 4, 9 ya, kuning halus. Sekarang yang hijau halus. 1 tambah ini 2, 3. Ini resesif dominan ya. Sekarang dominan resesif berarti kuning, maaf kuning keriput. Nah, ini maaf ya Allah, ini 1 tambah ini 2, 3. Nah, yang terakhir adalah resesif hijau keriput ini. Nah, jadi rasio fenotip di hibrid pada F2 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi kalau induknya yang pertama homozigot dominan disilangkan dengan homozigot resesif, rasio fenotip di hibridnya F2 pasti 9 dibanding 3 dibanding 3 banding 1. Begitu ya. Nah, di pewarisan sifat hibrid itu ada hukum Mendel 2.
ya. Yang pertama adalah segregasi, ada pemisahan alel-alel ya pada saat pembentukan gamet, dan yang kedua adalah hukum pemasangan secara bebas. Jadi terjadi proses penyerbukan antar gamet itu adalah hukum pemasangan secara bebas. Itu hukum Mendel 2 di hibrid. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Tikus berambut hitam kasar. Genotipnya B besar, B besar, M besar, M besar. Disilangkan dengan tikus berambut putih halus punya genotip B kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Apabila gen hitam dan gen kasar memiliki sifat dominan, jika F1 disilangkan, itu berapa rasio fenotip dan genotip pada keturunan kedua. Jadi maksudnya F1 disilangkan sesamanya, F1 disilangkan dengan F1. Itu kalimatnya enggak jangkep. F1 dibiarkan kawin, anak kawin dengan anak, ini maksudnya. Berapa rasio fenotip dan genotip pada keturunan kedua? Nah, kita langsung saja tunjukkan diagram netnya. Jadi tetuannya tadi genotipnya B besar, M besar, M besar disilangkan dengan B kecil, M kecil, M kecil. Mau ditulis fenotipnya, tidak apa-apa, silahkan. B besar, M besar, M besar, fenotipnya apa? Hitam, kasar. B kecil, M kecil, M kecil, fenotipnya apa? Putih, halus. Nah, ini fenotip ya. Nah, sekarang kalau sudah menentukan gamet, terjadi pemisahan alel karena mengingat gamet tidak berpasangan kromosomnya. Kalau homozigot gampang diambil satu aja. Harusnya B besar M besar, B besar M besar. Di sini juga B kecil M kecil, B kecil M kecil, karena sama cukup tulis satu saja. Ini adalah gametnya. Kalau gamet sudah terbentuk fertilisasi, terbentuk B besar B kecil, M besar M kecil, tidak boleh B besar M besar, B kecil M kecil, tidak boleh. Satu sifat beda jadikan satu. B besar B kecil itu kan warna, M besar M kecil adalah strukturnya, jadi dijadikan satu kelompok itu ya. Nah, ini adalah F1 nya. Apa fenotipnya ini? B besar B kecil. B besar kan dominan ini ya, berarti ini hitam. M nya juga besar, berarti kasar. Berarti ini fenotipnya adalah hitam kasar. Tapi karier, karena apa? Ini adalah genotip heterozigot. Ada huruf besar, ada huruf kecil, itu heterozigot. Artinya apa? Tikusnya, anaknya itu pada F1 semuanya, misalkan anaknya 4, semuanya tuh hitam kasar. Tapi di dalam gennya menyimpan rambut putih halus, jadi itu maksudnya karier. Nah, kenapa kok tidak ditampakkan? Karena bersifat resesif. Nah, ini hurufnya kecil, resesif, jadi tidak ditampakkan. Kayak mono kalah ya, tidak dimunculkan. Jadi F1 di sini adalah fenotipnya putih halus. Permintaan soal, jika F1 disilangkan sesamanya, ini ya. Jadi F1 disilangkan dengan F1. F1 kan ini genotipnya. Tuh ya. Nah, sekarang menentukan gametnya. Gametnya menggunakan model garpu yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ketemulah berapa gamet, ada 4. B besar M besar, B kecil B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Ini diumpamakan sebagai serbuk sarinya misalkan. Berarti ini sel telur. Sel telur mungkin membawa B besar M besar, mungkin membawa B kecil M kecil, mungkin B kecil M besar, mungkin B kecil M kecil. Nah, terjadilah penyerbukan atau maksudnya kalau tikus kawin ya, gametnya terjadi fertilisasi, maka terbentuk Misalkan tikus itu
Yang betina yang muncul sel telurnya B besar M besar. Kebetulan spermanya membawa B besar M besar, maka terbentuk zigot B besar M besar M besar. Satu lagi contoh, misalkan yang paling ujung ini ya. Mungkin kemungkinan sel telur membawa B kecil M kecil. Kebetulan sperma juga membawa B kecil M kecil. Berarti zigotnya apa yang terbentuk? B kecil M kecil M kecil. Hampir sama dengan contoh di atas. Nah, ini adalah genotip hasil dari penyerbukan ya, secara acak, penyatuan gamet secara acak di sini. Nah, ditanya apa rasio fenotip? Ya. Kalau saya tekankan di sini ya, kalau induknya ini, induk pertamanya homozigot dominan silang dengan homozigot resesif, pasti keturunan fenotip pada F2 adalah 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Itu pasti seperti itu. Asal induk pertamanya adalah homozigot dominan. Bisa kalian cek. Ya. Dominannya kan hitam kasar. Ya kan? Kita cek. 9 itu di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu ya. Coba cek B besar M besar hitam kasar. Nah, ini juga hitam kasar. Maaf ya. Hitam kasar. Jadi ada 9. Kalau dominan dengan dominan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini yang dominan. Ya, dominan. Sekarang yang dominan dengan resesif. Dominannya kan hitam, resesifnya halus ya. Di sini. Ini. Maaf. Ini ya. Ini maaf lagi tidak bersahabat. Nih apa, hitam halus ya kan, hitam halus nih, yang ini 3. Nah sekarang tinggal apa, resesif dominan. Resesifnya apa, putih, dominannya kasar ya, putih kasar. Ini kan putih kasar. Tinggal 1 ya, ini resesif pojok. Jadi rasio fenotipnya 9 dibanding 3 banding 3 banding 1. Rasio genotipnya pasti sama. Udah bisa kalian cek ya. Yang penting induknya ini homozigot dominan, homozigot resesif. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa kelas 9 khususnya ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.